Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Seminar Pendidikan Agama Islam yang bertemakan teknologi dalam perspektif Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali walaupun hanya dalam keadaan bertatap maya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat, Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada tema kali ini, kami akan memaparkan pematerian yang berjudul Penggunaan e-book Lam Tuci, Islam itu Suci sebagai media pembelajaran PAI di kelas 4 SD MI. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6B. Yang pertama ada saya sendiri, Syabila Azhara dengan NIM 2104910 sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Lalu yang kedua ada penyaji, yaitu ada Sabina Eka Gianti dengan NIM 2102368 dan ada Herna Dieta Ramadhani dengan NIM 2102524. Dalam pematerian hari ini ada beberapa topik pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, keempat ada demonstrasi produk, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang permasalahan. Nah, pada penelitian kali ini kami menemukan sebuah permasalahan yang ada di SD Negeri Babakan Hurib, yaitu di SDN Babakan Hurib ini pelaksanaan pembelajarannya sudah berbasis digital namun belum optimal. Mengapa dikatakan belum optimal? Karena pembelajaran di SDN Babakan Hurib ini masih menggunakan konsep pembelajaran konvensional, yaitu konsep pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Nah, padahal di SD Negeri Babakan Hurib ini sudah ada fasilitas yang memadai karena sudah adanya laptop dan infocus yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun SDN Babakan Hurib ini melaksanakan pembelajarannya masih konvensional dan berbasis digitalnya masih cukup jarang. Dan para guru-gurunya pun lebih memilih pembelajaran secara konvensional saja. Nah, maka dari itu, kelompok kami melakukan sebuah inovasi yang berbasis digital, yaitu mengeluarkan produk e-book Lam Tuci yang dikembangkan secara interaktif. Nah, adapun rumusan masalah yang kita ambil, yaitu yang pertama, bagaimana produk media e-book Lam Tuci untuk pelajaran PAI tentang menjaga kebersihan di SD. Yang kedua, bagaimana desain media e-book untuk pembelajaran PAI mengenai menjaga kebersihan di SD. Yang ketiga, bagaimana penilaian para ahli atau pengguna tentang produk media e-book untuk pembelajaran PAI tentang menjaga kebersihan di SD. Adapun dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik tujuan penelitiannya. Yang pertama, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui produk media e-book Lam Tuci untuk pelajaran PAI tentang menjaga kebersihan di SD. Lalu yang kedua, untuk mengetahui desain media e-book untuk pembelajaran PAI mengenai menjaga kebersihan di SD. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui penilaian para ahli atau pengguna tentang produk media e-book untuk pembelajaran PAI tentang menjaga kebersihan di SD. Nah, untuk pemaparan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh penyaji pertama. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya terdapat pembahasan mengenai metode penelitian. Pertama-tama, dari tempat dan objek penelitian saat kami uji coba produk lapangan, yaitu bertempatkan di SD Negeri Babakan Hurib, yang dilaksanakan pada 15 Maret 2023 pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Objeknya yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Babakan Hurib yang berjumlahkan 15 orang. Serta didampingi oleh guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang bernama Bapak Suparman.
Untuk memakai metode penelitian, kami memakai desain D&D dan menggunakan model pengembangan EDI. Lalu metode yang diambil dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Jadi pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan model penelitian ADDIY atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Pada tahap analisis terdapat 4 tahap. Yang pertama, analisis konten. Nah, jadi di analisis konten ini dilakukan dengan studi dokumentasi silabus pada mata pelajaran PAI untuk kelas 4 SD dengan melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar terbitan Kemendikbud. Pada penelitian ini, kami memilih KD 3.14, yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Dan KD 4.14 mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian selanjutnya yaitu analisis pengguna. Sasaran atau objek yang dituju dari penelitian kami merupakan siswa dan seorang guru kelas 4 SD. Demikian, adapun yang menjadi fokus penelitian kami diutamakan kepada siswa. Analisis pengguna ini dilakukan dengan studi lapangan di SD Negeri Babakan Hurib yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda dengan memberi penilaian dan menguji coba produk yang kami buat yaitu Ibu Lam Tuci. Selanjutnya, analisis kebutuhan perangkat lunak, seperti menggunakan aplikasi Canva dan CapCut. Kemudian, kami juga membuat laman YouTube untuk menonton atau menayangkan video pembelajaran. Selanjutnya, atau keempat, yaitu analisis kebutuhan perangkat keras, seperti handphone, laptop yang digunakan untuk menggunakan aspek perangkat lunak. Selanjutnya, pada tahap desain. Yang pertama, kami menggunakan Canva Pro. Kelebihan menggunakan Canva Pro ini sangat banyak. Kemudian, kedua, memilih KD dan KI mata pelajaran PAI Sekolah Dasar pada kelas 4. Yang ketiga, merancang isi e-book. Nah, di dalam merancang isi e-book ini, kami menggunakan dan memulai dengan pada slide pertama yaitu kata pengantar, dilanjutkan dengan beberapa dialog yang kemudian terdapat mini challenge atau tugas kecil untuk dikerjakan oleh siswa yang bertujuan agar tidak hanya menampilkan teks dan deskriptif saja, sehingga membuat anak tidak merasa monoton dalam membaca e-book kami. Yang keempat yaitu membuat video tutorial. Nah, menyediakan video tutorial merupakan salah satu contoh pembelajaran yang konkret, sehingga kami mengambil video untuk memberikan edukasi kepada siswa dengan model video tutorial yang langsung dipraktikkan oleh rekan kami sendiri. Yang kelima, memberikan fitur link dan barcode pada produk. Bisa dilihat di sini. Dan yang keenam, mulai mendesain e-book. Dan yang terakhir, finalisasi produk. Nah, tahap implementasi dan evaluasi. Pada tanggapan ini, tanggapan ahli berikut hasil dari validasinya. Terdapat 4 aspek yang dinilai oleh Bapak Suparman Wijaya SPD sebagai seorang guru yang menjadi ahli dalam penilaian produk kami. Yang pertama, kualitas media persentase sebesar 100% dengan mendapatkan kategori sangat baik. Kemudian aspek bahasa, kategori sangat baik. Aspek konten, mendapat persentase 100%, kategori sangat baik. Aspek penyampaian materi mendapat kategori sangat baik. Kemudian untuk tanggapan siswa, nah berdasarkan hasil observasi responden yang terdiri dari 16 orang SD Negeri Babakan Hurib yang diamati, mereka cukup bersemangat dan antusias ketika diperkenalkan atau di saat kami mendemonstrasikan dan mengenalkan produk kami yaitu Ibu Lam Tuci kepada mereka. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kami di sini akan memasuki tahapan demonstrasi produk, yang dimana kami membuat e-book Lam Tuci yaitu Islam itu Suci dengan menggunakan aplikasi pendukung yaitu Canva dan CapCut. Pertama-tama terdapat cover dari e-book Lam Tuci dan juga kata pengantar. Lalu pada halaman selanjutnya terdapat kompetensi dasar yang kami pilih untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam
pada kelas 4 SD, yaitu 3.14 memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, lalu 4.14 mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Pada daftar isi, kami mencantumkan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Lalu terdapat dua tokoh utama yang menjadi misi dalam e-book ini, yaitu Ade dan Ari. Misinya pun mencakup ke dalam materi tentang bersuci. Setelah membaca dan membuka misi Ade dan Ari, pengguna akan memasuki tahap materi, yaitu terdapat materi bersuci, hadas, najis, wudhu, dan tayamum. Lalu pada tahap wudhu terdapat lagu yang bisa dinyanyikan dan diputar dengan memencet klik here di bagian bawah. Pada materi berwudu, video tutorial berwudu dengan baik dan benar, begitupun juga niat dan doanya, bisa ditonton dengan memencet klik here pada halaman materi tersebut. Selain itu, video tutorial pun bisa diakses melalui barcode yang akan ditampilkan melalui laman YouTube kami, yaitu e-book Lamtuci. Selain materi wudhu, materi tayamum pun terdapat video tutorial yang bisa diakses melalui scan barcode atau memencet klik here pada halaman materi tersebut. Setelah materi selesai, misi Ade dan Ari pun selesai, yang dimana akan memasuki pada tahap game atau ayo berlatih, yang bisa di-scan melalui barcode yang telah tersedia. Setelah di-scan, akan berada pada tampilan game yaitu puzzle yang mengenai materi tentang bersuci. Kami juga menggunakan website pendukung yaitu jigsawexplore.com. Pada bagian akhir, terdapat profil pengembang dan pembuat produk Lamtuci ini. Juga terdapat daftar pustakanya. Cukup sekian untuk pemaparan produk kami. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih kepada para penyaji yang sudah menyajikan pematerian pada hari ini dengan sangat baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyimak video ini hingga habis. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengisi di kolom diskusi yang ada di spot. Saya selaku moderator mewakili kelompok 6B mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama pematerian pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.